digital dengan segala coraknya membuka peluang baru bagi perkembangan pelayanan kaum religius. Perkembangan teknologi dan media digital di era ini apabila dimanfaatkan dengan bertanggung jawab akan menjadi anugerah Allah yang tak ternilai. Untuk itulah hadir acara ini, FCJM Talk, berbagi pengalaman, menambah pencerahan. Pada pagi hari ini saya bersama dengan Suster Theodosia. Suster Theodosia ini adalah provinsial kami FCJM periode yang kedua, dan sebelumnya suster ini menjabat sebagai anggota DPP dan sebelumnya juga pernah menjadi pembina delegada di Timor Leste, kemudian menjadi pembina FCJM beberapa periode, pernah juga menjadi guru, tenaga pastoral, lalu apa lagi Ustaz? Ya, di rumah tangga, pastoral rumah tangga. Lalu sekarang kita mau ngobrol-ngobrol singkat dulu hal-hal yang menginspirasi kita sebagai provinsial FCJM yang udah 2 periode. Apa sih rahasianya supaya tetap sehat dan gembira? Selamat pagi Suster Theodosia. Selamat pagi. Apa kabar Suster? Ya, Di pagi hari yang cerah ini. Hari ini saya kabar baik, sehat. Ya, terima kasih banyak ya Suster, meskipun banyak sekali pasti jadwal kerjanya, tetapi masih menyempatkan diri untuk ngobrol ya mungkin beberapa menit. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para penonton sekalian. Ini saya boleh bertanya nggak Suster? Suster sudah berapa lama hidup membiara di FCJM? Ya, 1987 ya, lebih kurang 37 tahun lah saat ini. 37 tahun ya. Selama 37 tahun menjalani hidup sebagai religius, pasti mengalami banyak sekali suka duka ya, apalagi sekarang sudah zaman semakin berkembang. Dan di periode suster yang 2 periode ini, ketika zaman kita begitu berkembang dengan perkembangan teknologi yang begitu deras. Lalu bagaimana rasanya suster memimpin FCJM di era perkembangan teknologi ini? Ya, saya merasa memang saya sudah berada di dua abad ya. Karena tahun 1900-an dan sekarang tahun 2000. Itu memang perkembangan teknologi itu kita sangat rasakan dari mesin ketik masa kita dulu mengetik, lalu sekarang dengan komputer, laptop dan HP dan IT yang lain, ya luar biasa, dan banyak makna efek negatif positif yang sungguh berguna bagi perkembangan saya pribadi, masyarakat dan kongregasi gereja khususnya Indonesia saat ini. Sangat saya bahagia dengan Menteri Pendidikan itu ya, dengan menuntun kita bagaimana menggunakan IT dengan bijak, dan kita pun menggunakan dan mengusahakan mengedukasi para suster dengan mengundang ahli untuk bisa menggunakan IT dengan bijak, dan teknologi ini sungguh membantu, begitu, sungguh menolong perkembangan kongregasi dan pelayanan kita dan pelayanan pastoral dan pendidikan, kesehatan, sosial, pelayanan, seluruh pelayanan di kongregasi kita FCJM. Nah, kita kalau flashback dulu sedikit suster, saya ingat suster tahun lalu terpilih untuk periode yang kedua ya. Itu bagaimana rasanya suster ketika terpilih menjadi provinsial untuk periode yang kedua? Pertama sebenarnya saya, kalaulah boleh piala ini cepat berlalu, bahwa saya sudah agak lelah juga karena rasanya belum berhenti, belum ada istirahatnya, karena dari delegada di Timor Leste, bukannya gampang di Timor Leste, dari rumah kumuh menjadi harus membuat sesuatu untuk pembinaan untuk komunitas, lalu di DPP, kemudian di provinsial, dan periode kedua ini rasanya memang saya mengatakan kepada Tuhan, biarlah Tuhan piala ini berlalu dari pribadi saya.
Tetapi tidak berlalu juga ya. Tidak berlalu. Tuhan mungkin berencana lain untuk saya dan kongregasi, dan tetap dipilih Tuhan melalui persaudaraan lewat Kapitel 2018. Nah, saya memang rasanya nano-nano, Tuhan lelah kali. Kenapa sudah banyak susterku yang mampu, kenapa mereka tidak dipilih? Tapi ya, ada bisikan Tuhan bahwa ikuti saya. Nah, seperti itu ya. Kalau itu yang mau Tuhan ya sudah. Jangan permalukan saya. Saya seperti ada diskusi kepada Tuhan. Kalau begitu jangan permalukan saya. Nah, kami seperti bicara berdua dengan Tuhan sendiri, akhirnya memang saya siap dan saya jalani. Lalu terpilih lagi di tahun 2022. Iya. Itu rasanya masih nano-nano nggak sir? Berarti 2 nanti. Iya, 2 nano-nano. Nano-nano itu lebih dari 2. Lebih lagi ya? Ya, jadi tapi ya itu hal yang sama saya renungkan. Oh ya, Tuhan kalau kamu mau silahkan, tetapi jangan kehendak manusia, tetapi kehendak mulai yang terjadi. Temani saya, utus orang-orang yang mampu menolong saya, seperti itu. Terima kasih suster atas ceritanya. Flashback lagi tentang cerita suster ketika terpilih ya. Sekarang saya baru tahu bagaimana perasaan suster. Waktu itu saya tidak tahu bagaimana perasaan suster terpilih ya. Saya kira bagaimana ya rasanya ketika terpilih menjadi provinsial. Nah ternyata rasanya nano-nano ya teman-teman. Lalu walaupun seperti itu, ini memperhatikan suster tetap gembira, tetap semangat, tetap tertawa dan kuat. Nampaknya jarang sekali sakit ya. Kalau kami boleh tahu, itu apa tips dan rahasianya yang suster lakukan dalam memimpin kongregasi ini? Saya tidak banyak tips, hanya tips saya berrelasi dengan Tuhan itu. Entah, tidak harus di kapel, di jalan. Tuhan, aku nanti mau pergi, temani aku. Seperti itu. Harus simpel seperti Ya. itu ya. Sama Tuhan itu, ajari aku Tuhan nanti. Apalagi menghadapi masalah yang full masalah, misalnya masalah di dalam dan di luar. Oh Tuhan, temani aku, saya tidak mampu ini sudah di luar kemampuan saya, bantu saya, utus orang-orang yang bisa menolong, seperti itu. Dan selalu ada jalan seperti itu. Nah, jadi relasi dengan Tuhan tentu ekaristi terutama ya. Ekaristi, lalu 2 bersama, 2 pribadi. Dan kalau di mobil 2 rosario, di jalan-jalan 2 rosario, tanpa harus ada pengumuman misalnya. Kita, Tuhan temani aku, seperti itu. Saya banyak doa panah, doa singkat kepada Tuhan, karena banyak hal saya tidak tahu. Ya, walaupun orang lain salah, saya harus minta maaf kepada anggota kadang demi menetralisir suasana, atau kepada orang lain, orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Karena kadang tidak gampang, harus ada. Lalu komunikasi, ada komunikasi selain komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan sesama, membuat WhatsApp grup di DPP, WhatsApp grup di FCJM, lalu berkomunikasi dengan pimpinan umum, seperti itu, berkomunikasi dengan para suster. Saya tidak pernah menunda untuk berkomunikasi dengan para suster, terutama menyangkut hidup rohani, biaya hidup mereka, karena semakin banyak komunitas, semakin banyak suster, semakin banyak pelayanan di luar negeri juga, itu menjadi saya tidak pernah akan berusaha atau menunda komunikasi, sehingga dengan komunikasi itu makin lancar lah pelayanan, seperti itu. Lalu ada rekreasi bersama, saya mengusahakan ikut Rekreasi bersama komunitas, sehingga kegembiraan itu dibagi. Dan saya melihat senyum-senyum para suster pun saya terhibur juga. Lagi di sini banyak yang muda. Ya, banyak muda, terus banyak tua. Yang tua-tua ini pun kadang lucu-lucu juga. Walaupun mungkin untuk mereka berat, tapi untuk kita kadang menjadi lucu karena kembali mereka seperti anak kecil sebagian yang sudah tua-tua itu. Nah, itu semua kegembiraan dan pertumbuhan kongregasi tentu. Itu kegembiraan. Nah, inilah yang saya lakukan. Lalu melakukan hobi saya tanaman. Lalu kalau ada tanaman itu yang saya lihat layu atau bagaimana lemas, itu saya akan usahakan bagaimana menyiram, dan saya lihat perkembangannya. Saya mendapat energi dari alam juga, dari tanaman, dari binatang.
terus melayani orang kecil. Bagaimana, tidak banyak sih, tetapi saya harus memberi perhatian kepada mereka. Dengan itu saya merasa kegembiraan itu selalu ada, dan juga berelasi dengan keluarga. Kalau sejauh bisa saya usahakan komunikasi. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Artinya suster juga menimba kekuatan dengan melakukan hal-hal kecil dan bersama dengan orang-orang yang sederhana dari situ ya. Lalu sebagai kongregasi FCJM kan kita FCJM yang up to date dengan perkembangan zaman. Apa upaya FCJM untuk menyesuaikan pelayanannya dengan perkembangan zaman ini? Ya, itu memang kita tidak boleh ketinggalan ya. Kita harus menyesuaikan juga tanpa ikut hanyut, tapi kita berenang dan ikut menanggapi perkembangan zaman ini. Makanya kita studikan suster-suster kita apa yang dibutuhkan. Nah, kita harus memetakan para suster kebutuhan apa di kongregasi, berapa. Seperti Suster Angela itu sangat dibutuhkan saat ini. Maunya jangan hanya satu saat ini, maunya ada 2, 3, 4 seperti itu. Nah, yang paham IT, paham bagaimana harus menghandle IT ini untuk perkembangan, untuk karya pastoral, gereja, kongregasi, masyarakat, GPIC seperti itu. Sehingga kita memang ikut aktif dalam hal itu. Sehingga kita menyekolahkan para suster, dan kalau yang belum studi dalam hal itu, kita memang undang ahli untuk kursus bersama bagaimana menggunakan teknologi ini untuk lebih bijak, sekali lagi ya, bijaksana untuk dirinya, untuk perkembangan karya gereja, kongregasi, dan negara kita Indonesia ini kan harus kerjasama membangun negara ini. Pak Jokowi sudah begitu getolnya membangun negara ini, kita harus bekerja sama seperti itu di semua lini sebenarnya. Pendidikan, sosial, kesehatan, kita tidak bisa ketinggalan. Tetapi sekali lagi kadangkala teknologi ini seperti pisau bermata dua ya, Ustaz. Iya. Satu pihak membawa dampak positif, itulah gunanya tadi kita mengundang ahli supaya kita lebih bijak ya menggunakan teknologi. Terkait dengan perkembangan teknologi tadi, Suster, tadi kan bagaimanapun kita tidak bisa tidak mengikuti perkembangan teknologi karena itu juga membantu kita. Seperti yang Suster katakan tadi, membantu kita dalam memperlancar pelayanan dari segala lini, kesehatan, pendidikan, pastoral, dan lain-lain. Banyak sedikitnya kita sebagai suster FCJM menggunakan teknologi itu. Lalu kalau sejauh yang suster perhatikan, karena zaman semakin berkembang, apa tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, yang dialami oleh kaum religius lah zaman ini, yang suster lihat, apa tantangan dan kesulitan yang kita hadapi terkait dengan perkembangan zaman ini? Iya, sejauh analisa saya mendampingi para suster mulai dari calon sampai ke para suster sudah senior, agak sulit melepaskan IT itu ya, HP ya. Kadang lebih banyak waktunya untuk itu daripada yang lain, seperti itu ada kesan saya. Memang tentu tidak semua, ada orang-orang tertentu saja. Jadi tantangan ini tetap memang menjadi perhatian khusus dan edukasi kepada kita semua dan kepada suster-suster untuk tetap komit pada panggilan. Nah, ada tantangan itu, tetapi kita tetap mengedukasi mereka, bahkan membuat surat edaran beberapa kali untuk bagaimana tantangan itu kita hadapi bersama, dan tetap seperti iklan berulang kali kita umumkan, kita katakan, dengan itu bisa kita atasi bersama. Nah, jadi sehingga kita tetap komit pada panggilan
sebagai CCM. Godaan-godaan itu ada. Saya pribadi juga, saya harus mengakui kadang tergoda untuk ini lagi. Padahal sudah waktu doa misalnya. Tetapi saya harus membatasi diri dengan itu. Nah, jadi kita diajak juga di sini bersama saling mengoreksi satu sama lain. Koreksi persaudaraan tanpa harus menyakiti atau memojokkan yang lain, tetapi mengedukasi, membangun persaudaraan sehingga tantangan itu bisa dihadapi bersama. Itu dalam pengalaman saya. Nah, tentu selalu diingatkan. Lalu kalau di rapat DPP, di rapat pembina, itu digarisbawahi. Sehingga dalam visitasi, dalam pembinaan, itu diingatkan kembali agar tantangan itu kita hadapi bersama sehingga memang menjadi mendapatkan nilai yang positif dari tantangan itu. Artinya kalau kita suster sudah melihat ada sesuatu yang perlu dibereskan, kita rembukan bersama supaya mencari solusi ya, supaya tidak semakin berkepanjangan. Dan karena digital ini kan semakin berkembang, bukannya semakin menurun ya. Nanti tantangannya seperti ini akan berkembang lagi nanti tantangannya seperti itu. Dan seperti biasanya FCJM selalu ingin juga update dengan perkembangan zaman, tidak mau ketinggalan juga lah, karena bagaimanapun pendidikan kita juga butuh teknologi itu yang bisa mempromosikan sekolah kita, gitu ya. Tetapi pastilah tidak berjalan dengan mulus ya, suster. Apakah sejauh yang suster perhatikan, yang suster amati, adakah hal-hal yang hilang atau kebiasaan atau tradisi kita dalam hidup religius secara umum, adakah yang hilang akibat dari perkembangan teknologi ini? Ada mungkin dua hal ya. Satu, yang kebersamaan itu. Kebersamaan menjadi lebih berkurang dibanding sebelumnya. Kebersamaan rekreasi misalnya, cenderung orang langsung duluan membuka HP. Karena kita di kamar makan sebenarnya nggak bisa. Lalu mungkin dicari di kamarnya. Lalu lama baru datang walaupun udah diumumkan jam sekian rekreasi misalnya. Nah, atau hidup doa atau kehadiran dalam hal-hal lain. Nah, sehingga kembali lagi kelekatan dengan itu. Yang hilang itu kan kehadiran langsung. Jadi banyaknya digunakan untuk ini, menjadi yang hilang itu kehadiran tatap muka itu. Karena banyak kebersamaan ya. Kebersamaan itu. Nah, sementara hidup membiara ini kan kebersamaan yang salah satu syarat hidup sebagai tarekat begitu. Nah, maka itu perlu juga harus tetap diulang-ulang, tetap diedukasi. Itu yang hilang. Saya lihat. Mungkin tidak terlalu hilang ya, tetapi berkurang. Iya, berkurang. Tidak hilang sekali, tetapi terasa itu, terasa. Kok rekreasinya diumumkan seperti ini, kok lama baru datang gitu, seperti itu. Kemana mereka? Tapi memang setelah dianalisa seperti itu, dilihat lagi, oh ya, ada memang si suasana itu, seperti itu. Kebersamaan menjadi kurang ya, lebih sedikit, lebih menipis. Itu yang pertama. Yang kedua, Esther? Yang kedua tadi tentang membuat komentar itu terlalu lantang gitu kadang ya di HP itu. WA itu kan lalu kadang kalau kita baca kan kadang terlalu berani gitu, terlalu berani mengatakan kata-kata itu. Kok sebagai putri hati kudus Yesus dan sebagai Fransiskan seharusnya kata itu tidak kita katakan, apalagi di media, di grup, di media sosial, sehingga itu juga kita merasa maunya jangan kata itu, seperti itu ya. Itu yang kadang saya lihat hilang, mulai semakin menonjol ya. Seharusnya kita harus memilih, memfilter kata-kata yang membangun kepada orang lain ya, menjaga kita
spiritualitas kita, tarekat kita, gereja. Nah, sehingga kita bisa menyaring kata-kata apa yang mesti saya pilih untuk bisa membangun orang lain sebagai motivator misalnya, atau sebagai permenungan, atau sebagai edukasi. Nah, itu yang kadang saya, dua hal itu yang saya lihat agak-agak hilang seperti itu. Kemudian dari banyak sekali tadi penjelasan suster, ini ada satu pertanyaan penting lagi. Bagaimanapun kita religius harus ada juga generasi muda. Generasi muda kita juga terus berkembang, calon-calon kita juga selalu subur, itu sangat kita syukuri. Walaupun seperti itu, kita diiringi juga dengan perkembangan zaman. Nah, supaya kami ini generasi muda tidak terlalu menyimpang dari mungkin tradisi, kebiasaan, atau jalur-jalur hidup kita. Dari pengalaman suster atau menurut suster sendiri, apa keutamaan yang harus kita pegang atau yang harus kita pupuk dan pelihara supaya kita sebagai pengikut Santo Fransiskus dan putri-putri Modern Maria Clara Vender ini ya tetap memegang teguh warisan dari pendiri. Ya, terima kasih bahwa pertanyaan itu cukup menggelitik dan dalam. Terutama sebenarnya dua. Sebenarnya itu kita sudah tahu bersama, tetapi tetap dievaluasi. Kapitel Kalila tetap menggarisbawahi itu. Dua, entah pribadi, bersama, atau dua-dua lain yang mungkin dirasa sungguh menolong, ya. Lalu persaudaraan, tak ada tarekat tanpa persaudaraan. Itu sudah jelas. Harus kita memang menghargai satu sama lain. Saudari adalah berkat. Kamu berkat kepada saya. Mudah-mudahan sama saya. Mudah-mudahan. Nah, jadi kita harus melihat itu semua berkat, entah itu yang sakit, keriting, lurus, ombak-ombak, hitam, manis, dan putih, itu semua saudara. Jadi saudara adalah rahmat. Itu penting sekali. Jangan ada yang terabaikan. Kalaupun ada lucu-lucu, kita mengejek-ngejek, itu hanya hiburan, bukan untuk mengabaikan satu sama lain. Itu penting sekali menurut saya, tanpa membeda-bedakan dari manapun, bentuk badannya gemuk, kurus, hitam, putih, sawo, dan lain-lain, itu memang tetap harus dipelihara persaudaraan itu, ya. Dan itu adalah berkat untuk gereja, untuk tarekat. Nah, lalu ya tentu pelayanan. Nah, kalau kita sudah berdoa, bersaudara, dan harus melayani juga, aktif, kongregasi kita kan aktif, maka ya kontemplatif dan aktif ini memang harus dijelaskan juga. Maka kita memegang karya, bertanggung jawab dalam karya, membawa hati kudus Yesus dan Maria dalam karya, membawa kongregasi, bukan pribadi. Karya apapun itu harus karya bersama. Jangan pernah lihatlah si Teo ini hebat, enggak, kita bersama, ya. Sehingga kita menjadi pewaris-pewaris pendiri kita, Modern Clara Vender. Nah, lalu ya tentu kaul. Ketiga kaul itu tetap dihayati, baik sendiri, baik bersama, baik gelap dan terang. Seperti itu. Pasti banyak tantangan, itu sudah jelas. Banyak kesulitan untuk menjalankan itu semua, tetapi itu harus ada. Tanpa itu hidup membiara nonsen, enggak jalan seperti itu. Maka itu harus tetap hal-hal yang 4 hal itu harus tetap kita jalankan. Tentu tambahannya ada lagi, harus siap bermisi. Seperti kapitel yang kita bahas kan, harus siap bermisi. Waktunya Indonesia harus mengirim misionaris, maka kita siap bermisi kemana juga. Sekarang negara-negara yang kita layani kan negara-negara yang tergolong masih berkembang, ya, Timor Leste, Suriname dan Malawi, Afrika, itu memang mesti siap ke sana. Makan jagung, siap makan jagung, makan ubi, makan paung,
di Timor Leste. Jadi dengan itu memang kita terupdate lah kita hidup kita ini seperti itu. Satu lagi Ster, tadi termasuk juga ketua ya, ketua, nasihat, pengalaman. Apa harapan Suster untuk kami sebagai generasi muda ini, dan pesan Suster untuk kami yang dan adik-adik kami juga yang semakin cakap digital, supaya kami juga bisa tetap menjadi seorang biarawati, seorang religius yang bisa mengikuti perkembangan zaman tetapi juga tidak meninggalkan yang lain. Misalnya hal-hal yang kami janjikan, kaul tadi yang Suster katakan, persaudaraan dan yang lain-lain itu. Ya, tentu bijak dalam berdigital itu dari dalam pribadi kita. Harus ada prinsipnya, kehendak, harus konsisten dengan apa yang kita sudah janjikan. Jadi kalau saya taat, itu artinya bukan hanya taat ditempatkan kemana, tetapi saya taat dengan aturan yang praktis, dengan apa hasil kapitel, apa hasil rapat tahunan, apa hasil kapitel rumah, apa hasil pembinaan yang saya terima, sehingga itu memang menjadi bekal saya untuk bisa menjaga kehendak saya. Tentu yang di atas tadi, yang di pertanyaan terakhir, yang kedua terakhir tadi, itu memang tetap menjadi dasarnya, doa, persaudaraan, kaul dan karya itu. Nah, namun itu bisa kita tunjukkan kalau kita memang punya prinsip pribadi, sehingga itu bisa bertahan lama. Jadi kita tidak hanya mendengar orang lain. Tentu ini kalau kita makin luas wawasan kita, harus membaca, ya. Ini penting membaca buku. Saya senang membaca bagaimana orang berhasil sebagai religius, bagaimana orang kudus itu jadi kudus. Nah, saya suka membaca itu dari dulu. Bagaimana dia berhasil ya menjadi orang kudus, apa yang dia alami. Nah, bagaimana Jokowi berhasil seperti itu. Nah, itu memang harus banyak juga membaca, sehingga wawasan luas. Jangan hanya pici sekali yang ini saja. Membacalah, saudari-saudariku, membaca hidup rohani, baca rohani, bacaan profan, tetapi yang membangun diri kita dan membangun gereja dan tarekat. Sehingga memang kita perlu mengisi diri, ya. Tentu ada yang studi kita bisa yang regular, bisa non regular, bisa juga formal, bisa non formal. Tidak harus di kampus. Kita bisa, buku-buku tersedia di perpus untuk kita baca. Bagaimana pengalaman orang bisa setia dalam panggilan ini, ya. Apa yang diisi, apa saja yang diisi dirinya. Nah, saya pribadi pengolahan hidup misalnya, saya tidak membuang hasil pengolahan hidup saya dari aspiran, dari postulan waktu itu Pastor Mahulai sampai sekarang. Jadi saya buat satu map untuk saya isi, saya di sini, kelebihan saya. Karena saya tinggi sekali dalam menyesuaikan diri kepada siapapun, tapi lemah misalnya dalam hal tertentu. Nah, ini saya tingkatkan, tetapi ini saya kurangi. Nah, jadi saya tidak membuang pengolahan hidup hal-hal yang pribadi saya, sehingga bisa saya ikuti juga pribadi saya. Saya tidak penonton orang lain. Dengan itu bisa saya bagi kepada orang. Nah, apa mau saya katakan? Saya mempelajari diri saya juga dulu, lalu bisa belajar yang lain. Nah, apa yang saya alami yang sakit misalnya, tidak saya bagikan itu kepada orang lain, saya bagikan yang baik ini. Nah, seperti itu yang maka ya harap
anak muda itu membaca, ya. Tolong membaca sehingga kita tidak ketinggalan, tanpa mengabaikan apa yang saya katakan tadi, doa persaudaraan, kaul dan karya itu, ya. Terima kasih. Karena memang suster sekarang membacanya agak sulit ya. Iya. Ada YouTube katanya pula kan. Di YouTube semua ada. Kita tahu juga berita dari situ katanya. Tapi memang sekarang biaya produksi naik ya. Jadi koran pun di beberapa komunitas sudah diberhentikan, majalah juga. Ya mudah-mudahan nanti adalah satu misalnya sekali sebulan atau sekali seminggu, sehingga kita juga terdorong untuk membaca, atau mungkin dari suster itu sendiri untuk membeli buku satu selama 1 bulan atau satu selama 3 bulan, sehingga dia bisa up to date juga dengan wawasannya. Jadi terima kasih banyak ya suster sudah bersama saya selama kurang lebih berjam-jam ya. Walaupun seperti itu, semua apa yang suster katakan itu nampaknya daging semua. Ini harus ditonton terus-terus ya teman-teman, supaya kita tahu sebenarnya bagaimana kita saat ini. Saya tadi sempat tersentuh karena tadi malam saya tidak rekreasi kan. Ini saya kena agak tegang juga tadi saya. Sedikit teguran juga ya. Iya, sekali menegur, tapi bukan untuk saya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan beberapa menit yang lalu dapat menginspirasi kami, memotivasi kami juga, sehingga ya perkembangan zaman ini tidak menggerus kami, tidak membawa kami pergi, tetapi membawa kami pulang. Itulah tujuan dari podcast ini dibuat. Terima kasih.